Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melanjutkan pertemuan ke-11. Coding pertama menggunakan deep learning, khususnya CNN. Ini CNN ya. 2 minggu yang lalu kita udah bahas arsitektur CNN, posisi CNN di dalam deep learning itu, gitu ya. Nah, arsitekturnya apa aja ya, dari input layer, dari convolutional layer, nanti ada fungsi aktivasinya, ada max falling, nanti ada fully connected layer ya. Ya, langsung ada submax, ini ada kelas apa namanya, eh, aktivasi layer lagi, sehingga nanti terakhir classification layer. Nah, kalau masih lupa-lupa, buka lagi 2 minggu yang lalu ya, kayak mana kerja dari CNN teoritisnya. Nah, sekarang kita masuk ke praktikumnya ya. Bisa nih ya, sekaligus saya bahas ya, bahas tentang praktikum ataupun teorinya. Coding menggunakan MATLAB. Pastikan Anda sudah menginstal MATLAB ya, 2019 atau 2020 ya, dan menginstal toolboxnya, toolbox deep learningnya dari add-on ya. Nah, yang ini digital dataset pad ini adalah sekedar variabel untuk menampung pad ya. Full file ya, ini full file dari MATLAB root ya. Ini dataset yang udah disediakan di MATLAB root ya, toolboxnya NNet demos ini khusus lah yang udah ada di MATLAB ya, bawaan dari MATLAB, dataset yang udah disediakan MATLAB. Kalau kita menggunakan data kita sendiri, nanti kita ambil ya, padnya di mana. Ini minggu depan kita pelajarin. Nah, ini kita belajar pertama sekali menggunakan dataset yang ada dulu. Nanti minggu depan baru kita ubah-ubah datasetnya, kita ubah arsitekturnya ya. Arsitektur apa itu arsitektur? Balik lagi ke pertemuan 2 minggu yang lalu. Arsitektur itu ya susunan dari komponen-komponen yang ada di susunan lah ya, susunan bangunan dari CNN itu ya, yang membentuk CNN. Apa aja CNN itu? Tadi ada convolutional layer, ada max falling, fully connected, dan lain-lain. Nah, itu dibentuk dari situ. Variabel yang menampung image ya, IDM, image data store ya, ngambil data store. Ini fungsi data store di MATLAB, membuat data, ngambil data ya. Digit dataset pad ini diambil dari variabel yang ada di sini tadi. Artinya padnya ini padnya ya, pad yang diambil di sini. Include subfolders ya, kalau di dalam datasetnya itu ada, dalamnya ada subfolder ya, itu di dalamnya itu subfolder, maka diambil subfoldernya. True ya, diambil true. Label source, jadi sumber, label sumber, jadi folder names ya. Yang labelnya itu dari folder name itu. Jadi kalau di dalam dataset ini, apa, digit dataset ini, padnya itu ada 2 folder, misalnya kucing dan anjing gitu ya, 2 folder di dalamnya. Kucing itu di dalamnya gambar-gambar kucing, anjing ada gambar-gambar anjing gitu ya. 2 folder ini itulah labelnya ya. Label itu apa, ditandain sebagai kucing ya, yang ini dipisahkan sebagai anjing. Jadi itu ya, sebagai labelnya. Gambar-gambar tadi labelnya, folder itu sebagai labelnya. Ini diambil split each label. Nah, ini diambil gambar ya. Gambar ini apa, datasetnya diambil 0,9 randomize secara random, berarti kalau totalnya ada 1900 gambar itu diambil sebagai training set ya.
Selanjutnya ini dimasukkan juga, berarti 0,1 nya test dev ya, dipisahkan. Jadi diambil dibagi dua, yang training set itu 0,9, 0,1 nya ini. Test dev nya diambil di split ya, training file dan test. Ini dua data, ini fungsinya untuk men-split data ya, men-split bagi data secara random. Kalau ini dibagi dalam 0,8 persennya sebagai training file-nya dan tesnya 0,2 nya. Kalau yang ini 0,9 dari IMDS ya, sebagai training set, diambil secara random, acak aja diambil. Ini layer belajar. Di dalam layer belajar itu ini semua isinya. Titik-titik ini menandakan bahwa ini terhubung dengan baris berikutnya. Kalau saya hilangkan titik-titik tiga ini, salah jadinya, nanti error. Berarti dia ini menyambung ke baris berikutnya. Image input layer, ya, input layernya dari CNN. Berarti gambar yang masuk ke dalam CNN itu adalah 28 kali 28 pixel dan satu channel. Ya, berarti dia grayscale. Kalau RGB 3 channel, red, green, blue. Ya, kalau ini satu channel aja, berarti grayscale yang diambil. Ya. Convolution 2D layer, 2 dimension layer, 2 dimensi layer, karena citra ini 2 dimensi, X kali Y 28 kali 28 ya. Maka convolutional 2D layer, size nya, filter size nya ya, atau kernelnya, yaitu bahas lagi yang dua minggu lalu, ada kernel di dalamnya, ada atau filternya ya. Ukurannya itu 3 ya, ukuran 3 itu bisa 3 kali 3 ya. Ukuran filter itu 3 kali 3, 5 kali 5, 7 kali 7, 9 kali 9, 11 kali 11, dan selanjutnya ganjil ya. Nah ini 3, berarti dia 3 kali 3. Ini jumlah 6 op size nya, apa namanya, 6 op filternya, jumlah filternya. Jadi jumlah filternya ada 96 ya. 3 kali 3 sebanyak 96. Jadi gambar tadi di filter sebanyak 96 filter dengan ukuran 3 kali 3. Ini namanya input, ini namanya convol 1 ya. Ini cuma pemberian nama aja, nggak pakai ini pun nggak apa-apa. Ini kita hapus, ini nggak apa-apa ya. Mungkin pertemuan berikutnya ini nggak pakai ini lagi. Ini sekedar kasih nama labelnya aja. ReLU layer berarti setelah dia input, dia masuk ke dalam convolutional dengan filter 3 kali 3 sebanyak 96. Setelah itu dia masuk fungsi activate ReLU. Ini cara mengambilnya. Selanjutnya menggunakan max polling ya. Max polling, mengambil polling yang terbesar dari ukurannya 2 kali 2 ya. Stride-nya 2, stride-nya langkahnya ya. Jadi lompatannya 2 ya. Kalau dia stride-nya 1, dia lompatannya 1. Gimana tuh? Carilah yang di 2 minggu yang lalu udah dipelajarin tuh max polling-nya. Ini codingnya saja. Fully connected 10, artinya sebanyak 10 luarannya ya, dari jaringan konvolusional ini satu aja, berarti jaringan konvolusinya satu. Boleh ini berulang-ulang ya, boleh berulang-ulang, tapi ini cuma sekedar belajar di awal. Nanti minggu depan baru kita ulang-ulang lagi nih ya. Ini satu aja. Setelah dari konvolusi langsung masuk ke fully connected, dan dia sebagai 10 keluaran. Jadi keluarannya ada 10. Berarti dia klasifikasinya ya, jumlah klasifikasinya ada 10 nanti. Ya. Dia masuk submax layer ya, fully connected nih ke 10 ini, keluar masuk fungsi aktivasi menggunakan submax ya. Hasilnya juga 10 nanti.
dan klasifikasinya itu menggunakan apa ya, dinamakan C1. Setelah dia submake masuk kemarin, ini tetap 10 luaran ya, classification layer. Ini untuk menampilkan grabnya saat belajarnya, trainingnya. Selanjutnya ini training option. Ini menampilkan plot grafik ya, yang ini tadi. Training option SGDM. Nah, juga ini dari bahas juga kemarin strukturnya ya. Training optionnya atau pembobotannya, sistem pembobotannya itu menggunakan SGDM. Bisa juga nanti diubah-ubah dengan pembobotan yang lain atau pembelajaran menggunakan yang lain ya, ya, seperti apa ya, yang standarnya biasa digunakan SGDM sih, tapi ada yang saya lupa, baru saja saya kerjakan tadi namanya. Nanti dibuka lagi di apanya. Initial rate learning, ini alpanya atau laju pembelajarannya 0,001 ya. Kalau di sama biasanya 10 min 3 sampai 10 min 4 ya. Kalau min 3 kan 0,001, min 4 0,0001 gitu. Nah, itu biasanya. Ini kalau setiap laju pembelajaran, baik dia kemarin belajar di Back Pro, ini learning rate-nya ada. Validation data validationnya menggunakan TrainVal ini. Jadi divalidasi ini. Ya. Selanjutnya execute environment auto, ya, otomatis. Max epoch itu ada 10, maksimal epoch ya, epochnya. Beda epoch nanti dengan iterasi di sini. Ya. Satu epoch itu ada beberapa iterasi. Validation frequency 5. Ini true, ini mini batch file, mini batch size. Ini setiap setiap data itu dijadikan batch size ya, ukuran kecil-kecil kelompokan kecil-kecil, diolah 64 dulu sehingga nanti dia selesai semuanya. Model saya train network training set lgraph option. Ini menggunakan data train. Ini training set yang di sini. Lgraph-nya ini untuk menampilkan grafiknya saat pembelajarannya. Option ini fungsi trainingnya. Ini dah semuanya di sini. Jadi di train datanya, dipelajarin, nanti dibandingkan dengan data validationnya ya, menggunakan SGDM ya. Nanti dia akan hasilnya berapa, dapat pembelajarannya. Nanti hasilnya di sini nampak dia nanti berapa tingkat akurasinya. Tugas kamu ketik apa, nanti saya kirim saja codingnya. Kamu jalankan ini. Kamu pahami. Yang tak paham langsung aja dimasukkan di dalam pertanyaan-pertanyaan. Nah, kasih aja pertanyaan, nanti saya jawab ya kalau ada waktu. Ya mungkin itu aja pertemuan kita ya, silahkan dicoba ya, mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu tugas akhir kalian. Minggu depan kita udah nampak hasilnya, sehingga kita bisa mengklasifikasi objek di dalam gambar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.